Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengaruh cahaya terhadap proses perkecambahan kacang hijau. Pertama-tama, kita masuk kepada tujuan penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui jenis perkecambahan pada kacang hijau. 2. Untuk mengetahui pengaruh cahaya pada proses perkecambahan. Yang pertama, kita masuk ke teori dasar. Jenis perkecambahan pada tanaman kacang hijau adalah epigeal, yang berarti perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Nah, yang kedua, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau yang saya lakukan yaitu di tempat gelap, tanaman lebih cepat tumbuh daripada di tempat yang terang. Dan di tempat gelap, daun dari tanaman kacang hijau ini cenderung berwarna kekuningan, sedangkan di tempat terang berwarna hijau. Metodologi penelitian, alat dan bahan: 1 gelas mineral, kapas, kacang hijau, air, penggaris, kamera atau HP. 2 cara kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Masukkan kapas ke dalam cukup gelas, lalu basahi kapas dengan air sampai lembab. Masukkan kacang hijau yang sudah direndam air sebentar ke dalam kapas. Ciprati air di pagi dan sore hari agar menjaga kelembaban kapas. 3 waktu penelitian. Waktu penelitian tumbuhan kacang hijau ini dilakukan selama 7 hari. Pertumbuhan kacang hijau di tempat terang dari hari ke hari. Hari pertama, semua biji kacang hijau berukuran 0 mm. Hari kedua, biji 1 10 mm, biji 2 6 mm, biji 3 3 mm, biji 4 3 mm, biji 5 2 mm. Hari ketiga, biji 1 18 mm, biji 2 11 mm, biji 3 7 mm, biji 4 7 mm, biji 5 5 mm. Hari keempat, biji 1 27 mm, biji 2 23 mm, biji 3 15 mm, biji 4 14 mm, biji 5 9 mm. Hari kelima, biji 1 76 mm, biji 2 55 mm, biji 3 55 mm, biji 4 38 mm, biji 5 22 mm. Hari ke-6, biji 1 123 mm, biji 2 120 mm, biji 3 121 mm, biji 4 103 mm, biji 5 98 mm. Hari ke-7, biji 1 172 mm, biji 2 171 mm, biji 3 163 mm, biji 4 160 mm, biji 5 154 mm. Pertumbuhan biji kacang hijau di tempat yang gelap dari hari per hari. Hari pertama, semua biji kacang hijau berukuran 0 mm. Hari kedua, biji 1 10 mm, biji 2 8 mm, biji 3 2 mm, biji 4 2 mm, biji 5 0 mm. Hari ketiga, biji 1 15 mm, biji kedua 10 mm, biji 3 6 mm, biji 4 5 mm, biji 5 2 mm. Hari keempat, biji 1 30 mm, biji 2 28 mm, biji 3 14 mm, biji 4 10 mm, biji 5 7 mm. Hari kelima, biji 1 97 mm, biji 2 82 mm, biji 3 73 mm, biji 4 46 mm, biji 5 45 mm.
Hari ke-6, biji 1 123 mm, biji 2 125 mm, biji 3 123 mm, biji 4 118 mm, biji 5 107 mm. Hari ke-7, biji 1 184 mm, biji kedua 179 mm, biji ketiga 180 mm, biji 4 167 mm, biji 5 160 mm. Perbandingan rata-rata perkecambahan pada kacang hijau di tempat terang dan di tempat yang gelap. Hari pertama 0 mm di tempat terang, di tempat gelap 0 mm. Hari kedua di tempat terang 4,8 mm, di tempat gelap 4,4 mm. Hari ketiga 9,6 mm di tempat terang, 7,6 mm di tempat gelap. Hari keempat 17,6 mm di tempat terang, 17,8 mm di tempat gelap. Hari kelima 49,2 mm di tempat terang, 68,6 mm di tempat gelap. Hari ke-6 113 mm di tempat terang, 121 mm di tempat gelap. Hari ke-7 164 mm di tempat terang, 174 mm di tempat gelap. Yang terakhir, kesimpulannya adalah pertumbuhan perkecambahan kacang hijau yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh dibandingkan perkecambahan kacang hijau di tempat yang terang. Walaupun pada hari pertama dan kedua, pertumbuhan perkecambahan kacang hijau di tempat terang lebih cepat. Selain itu, perkecambahan yang berada di tempat gelap tumbuh dengan batang yang panjang namun rapuh, daun berukuran kecil, serta berwarna kekuning-kuningan. Sementara yang berada di tempat terang memiliki ciri-ciri sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan jika cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman hijau. Tumbuhan tetap bisa hidup meski tak ada cahaya, akan tetapi hidupnya tak akan bertahan lama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.